Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, lambaikan tangan kalian. Pagi, Bu. Bertanda kalian siap untuk Halo, Bu. belajar. Ya. Ya, kita tepuk IPA dulu. Kita tepuk IPA. Prok 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 IPA. Prok prok prok. Yes. Ya, 3 4. Prok 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 IPA. Prok prok prok. Yes. Ya. Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Kelas 9G, kelas 9H, SMP Saperius 1. Nah, bagaimana kalian semua hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang ya pewarisan sifat. Nah, dengan hibridisasi. Ibu mau tanya dulu nih, Daniela. Nah, Daniela, hidung kamu tuh mancung. Mirip siapa ya? Mama apa papa? Mirip papa, Bu. Oh, mirip papa. Berarti memang hidung Daniela itu diwariskan dari bapaknya. Sekarang Dimas nih. Dimas badannya tinggi. Nah, mirip mama apa mirip papa tuh Dimas? Mirip bapak, Bu. Oh, bapaknya berarti tinggi ya. Pedro. Nah, Pedro. Ya, Pedro nih. Pedro, bagaimana bentuk rambut kamu? Mirip papa apa mama? Mirip papa lah, Bu. Oh, mirip papa ya. Berarti sifat yang ada pada kalian ini merupakan ya hasil ya sifat yang diteruskan dari orang tua kalian gitu ya. Jadi kalian harus bersyukur kalian diwariskan sifat yang normal. Kita ini mempunyai sifat yang normal. Banyak sekali di luaran sana yang punya sifat tidak normal. Jadi kita harus bersyukur dengan sifat yang normal ini kalian harus bisa ya. Harus bisa kita isi kemerdekaan ini dengan ya kalian belajar dengan baik ya. Nah, kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Nah, Ibu tanya lagi nih. Di dalam sel itu terdapat pusat pengendali sel yang kita namakan apa ya? Siapa yang tahu coba bantu Ibu. Pusat pengendali sel kita namakan apa? Inti sel. Ya, betul sekali. Alfonso. Inti sel. Ya, inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat ya materi yang membawa sifat yang kita namakan kromosom. Nah, untuk menjawab penasaran kalian, kita akan lihat ya sumber belajar kita dari buku paket dan PowerPoint Ibu. Ya, sudah siap kalian semua? Siap ya? Iya. Siap, Bu. Nah, kita akan lihat nih bahan ajar kita ya, sumber belajar kita dari buku paket dan dari PowerPoint Ibu. Di dalam sel, kalian tadi sudah bilang ada inti sel, ya kan? Nah, di dalam inti sel itu terdapat materi yang membawa sifat, kita namakan kromosom. Di dalam kromosom, ya, itu kalau kita buka gitu ya, benang-benang kusutnya itu adalah kromatin. Kromatin itu terdiri dari kromonema, dan setiap kromonema itu ada kromomer. Nah, di kromomer inilah kita jumpai protein histon yang dililit oleh DNA. Jadi DNA itu merupakan molekul penyusun dari kromosom. Nah, itu DNA. Nah, DNA ini panjangannya adalah deoksiribose nucleic acid. Nah, kromosom itu bukanlah suatu yang imajinasi. Ini terbukti. Kalau misalnya bawang merah itu kita lihat di bawah mikroskop, maka pada akar bawang merah itu terdapat kromosom yang sedang membelah secara mitosis. Nah, ini pada fase metafase, di mana pasangan kromosom berada di bidang ekuator, ya.
Kalian sudah belajar itu kemarin, mitosis. Nah, apa struktur DNA? Apa bedanya DNA dengan RNA? Kita beruntung sekali, kita sangat berterima kasih pada Crick dan Watson. Sejak 1953, nah, ilmuwan ini mengemukakan bentuk dari DNA. DNA itu terdiri dari dua untai yang saling berpilin, maka dinamakan double helix. DNA tersusun dari tangga dan anak tangganya. Tangganya ada gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, kalau misalnya jadi pada gugus fosfat dan gula pentosa, ini merupakan tangganya, dan basa nitrogen anak tangganya. Basa nitrogennya ada purin dan pirimidin. Purin itu adenin dan guanin. Pirimidin, timin dan sitosin. Nah, maka purin akan berpasangan dengan pirimidin melalui ikatan hidrogen. Nah, susunan gugus fosfat, gula pentosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen, ini kita namakan nukleotida. Sedangkan susunan gula pentosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen, ini kita namakan nukleosida. Itu yang lengkap nukleotida. Sedangkan gugus deoksiribosa dan gula pentosa itu nukleosida. Nah, apa fungsinya dari DNA ini? DNA akan menyalin dirinya menjadi RNA. RNA rantainya tunggal. RNA akan keluar dari inti sel, lalu ke ribosom untuk sintesis protein. Nah, gabungan dari asam amino yang dibentuk itulah yang memunculkan sifat kita ini. Nah, jadi DNA itu cukup mengirim RNA. Dan DNA akan memperbanyak diri juga. Kalau sel itu memperbanyak diri, DNA juga memperbanyak diri juga. Nah, itu ya. Jadi, potongan dari DNA ini yang kita namakan gen. Potongan dari DNA ini kita namakan gen. Segmennya dari DNA ini kita namakan gen. Nah, berarti materi genetik itu adalah DNA. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat adalah gen. Itu ya. Nah, berarti unit yang paling kecil dari kromosom itu adalah gen. Tapi molekul penyusun kromosom adalah DNA. Ya. Bagaimana? Alvin, diulangi. Unit yang terkecil dari kromosom apa tadi? Unit yang terkecil dari kromosom? Gen, ya. Gen. Nah, sedangkan molekul penyusun kromosom? DNA. Ya, itu DNA. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat pada manusia. Itu tadi, ada kuping lepas, ada kuping yang lengket. Kita kan kupingnya lepas. Jadi yang normal nih yang lepas. Kuping lepas sama kuping Ini lepas nih, kita lepas. Artinya tidak nempel gitu, semuanya nempel. Kita lepas. Nah, ini yang normal. Tuh, yang normal. Nah, sifat dominan dapat menutupi sifat resesif. Nah, sifat yang terdapat pada kita ini namanya fenotipe. Sedangkan susunan gennya kita namakan genotipe. Genotipe plus lingkungan itulah yang memunculkan fenotipe. Nah, berikutnya, pada laki-laki dan perempuan ada kromosom sel tubuh, ada kromosom kelamin. Kromosom sel tubuh kita 22 pasang, kromosom sel kelamin 1 pasang. Berarti setiap sel tubuh kita itu ada 23 pasang. Kalau perempuan notasinya 22 AA XX, kalau laki-laki 22 AA XY. Maka sel kelamin kita, sel telur dan sel sperma
Kalau laki-laki sel sperma, kalau perempuan sel telur, itu 22AX. Kalau laki-laki 22AX atau 22AY. Jadi perempuan atau laki-laki waktu fertilisasi itu tergantung mana yang hadir. Kalau yang hadir 22AX berarti anaknya nanti perempuan. Kalau 22AY berarti anaknya laki-laki. Jadi anak laki-laki atau perempuan itu tergantung sel spermanya yang hadir. Apakah yang X, apakah yang Y. Nah ini ya, sel telur dengan sel sperma nanti individunya jadi 22AA XX berarti perempuan, 22AA XY berarti laki-laki. Berarti penentu jenis kelamin adalah kromosom Y. Nah, sebelum ke hukum pewarisan sifat, kita akan segarkan dulu suasana kita ini, ya. Masih dalam bulan Agustus, bagaimana kalau kita nyanyi dulu sebelum meneruskan pembelajaran kita, ya? Gaskan. Iya, ya. Setelah Ibu bilang 34, kalian mulai 17 Agustus gitu ya. Kita mulai. Mic-nya, ayo Kezia, Jennifer, Wilbert, Kalisa. Ya. Ya Bu, ya Bu. 34. 17 Agustus tahun 45. Itulah kemerdekaan hari merdeka merdeka Nusa dan bangsa Indonesia. sekali merdeka tetap merdeka rakyat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan kita. mempertahankan apa? Membela negara kita. Gitu ya. Yeay. Seru Bu. Tepuk tangan. Iya. Kita lanjutkan berikutnya hibridisasi dari hukum pewarisan sifat. Kita sangat berterima kasih kembali kepada biarawan Gregor Mendel ya, karena beliau telah berhasil memberikan ilmu kepada kita yaitu hibridisasi. Dikenal dengan Bapak Genetika. Mendel menggunakan tanaman kacang ercis karena alasannya tanaman kacang ercis itu Screen-nya belum muncul, Bu. sudah muncul? Belum, Bu. Yang lain sudah? Nah, tanaman kacang Sudah, ercis itu punya pasangan sifat yang jelas. Ada bunga ungu, ada bunga putih, ada biji bulat, ada biji keriput, ada biji warna kuning, ada biji warna hijau. Lalu dilakukanlah persilangan dengan satu sifat yang dinamakan monohibrid. Nah, misalnya bunga ungu dengan bunga putih, ternyata hasilnya semuanya ungu. Dengan demikian, menurut Mendel, ungu itu dominan dan diberi simbol huruf besar dan putih resesif. Maka genotipenya U besar dan U kecil. Maka gametnya U besar dan U kecil. Gametnya ada U besar, ada U kecil. Maka F1-nya filial U besar, U kecil. Ini dalam keadaan heterozigot. Heterozigot silang dengan heterozigot sebagai P2, maka didapatlah 3:1 untuk dominan, 3 putihnya 1 itu resesif. Sedangkan perbandingan genotipenya 1:2:1. Dari sinilah muncul hukum 1 Mendel yang dinamakan hukum segregasi. Artinya pada
pembentukan gamet, gen itu akan memisah. Nah, berikutnya dengan persilangan dua sifat. Mendel melakukan juga pada tanaman kacang ercis. Di sini dua sifat, yaitu bentuk biji dan warna biji. Nah, ada biji bulat kuning, ada biji keriput hijau. Ternyata hasilnya adalah semuanya biji bulat kuning, karenanya bulat kuning merupakan sifat dominan. Lalu F1 ini merupakan heterozigot, berarti B besar B kecil, K besar K kecil. Disilangkan F1 dengan F1 sebagai P2, didapatlah F2 dengan perbandingan berikutnya. Dari dihibrid ini ya kita dapatkan 9 itu dua sifat dominan, 3 satu dominan satu resesif, 3 lagi satu dominan satu resesif, dan 1 itu semuanya resesif. Nah, itulah dihibrid ya dari Mendel. Yaitu berikutnya dari dihibrid muncullah hukum 2 Mendel, yaitu asortasi. Artinya gen itu akan berpasangan kembali pada saat fertilisasi. Nah, pewarisan sifat pada manusia bisa juga ada pada warna kulit. Nah, warna kulit ini disebabkan oleh banyak gen, maka dinamakan poligen ya. Dinamakan poligen, banyak gen. Jadi di situ semakin banyak ya A besar, B besar, C besarnya, maka warnanya itu semakin hitam ya. Jadi semakin sedikit gen dominannya, maka semakin putih. Tapi kalau semuanya kecil semua, maka dia jadi albino. Albino itu disebabkan karena gen resesif A kecil. Lalu pertumbuhan rambut pada dahi. Kalau yang berbentuk W itu menandakan gen yang mengakibatkannya itu adalah gen W besar. Ya, dikatakan itu namanya widow peak, berbentuk V ya, berbentuk P. W besar. Kalau tidak ada berarti kita W kecil. Nah, lalu ada juga tadi cuping tadi. Kalau misalnya lepas itu berarti G besar, G besar. Kalau lengket, G kecil, G kecil. Nah, bentuk rambut. Kalau keriting itu C besar. Kalau lurus itu S kecil. Kalau C besar, S kecil berarti berombak. Nah, gitu ya. Itulah sifat yang ada pada manusia. Misalnya ada yang sifat yang tidak diinginkan tadi, albino tadi. Ada juga buta warna, itu dibawa oleh kromosom X ya. Coba Christian, ini angka berapa yang ditunjukkan di sini, Christian? Angka berapa? 18 tak, Bu? Ya, betul, 18. Kalau ini angka berapa? Udah nampak Bu Gimana tuh, tuh, Bu. Bu? Udah nampak aku, Bu. Berapa? 9. Gilbert? Yang di tengah 29 29, Bu. Ya, 29. Itu ya. Nah, tuh, itu untuk mengetes buta warna atau tidak. Buta warna Itu juga 78 ya? dibawa oleh Yang kromosom terakhir X. 73 lah sih, Bu. 73 atau 78? Yang mana? Ini. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir, Bu. 3. 78. Ini ada sini. Ya, 78. Ya. Nah, ada juga hemofili juga dibawa oleh kromosom X. Maka penderitanya biasanya laki-laki dan pembawanya adalah perempuan. Nah, kanker juga dapat dikontrol oleh beberapa gen. Nah, itulah materi kita hari ini. Sekarang kita lanjutkan dengan materi dari PowerPoint Ibu. Sekarang kita lihat materi dari bahan ajar yang sudah Ibu siapkan dan Ibu sudah berikan di channel Ibu ya. Jangan lupa itu subscribe, like-nya ya.
Sudah terlihat? Sudah terlihat Samuel? Belum, Bu. Samuel belum Udah, Bu. terlihat? Baru, Bu. Ya. Samuel di manakah Samuel? Kita lihat di sini. Struktur DNA-nya ya. Double helix sama tadi ya. Ada gula pentosa, gugus fosfat dan basa nitrogen. Ini istilah-istilahnya. Ada sifat dominan, sifat yang dapat menutupi sifat lain, sifat resesif, sifat yang diturunkan, gen itu merupakan potongan DNA, lokus itu letak gen, ya, DNA itu penyusun kromosom, molekul kromosom, genotipe susunan gen dalam kromosom, fenotipe itu merupakan gabungan genotipe dan lingkungan. Kromosom sel kelamin, ya, haploid, kromosom sel tubuh, diploid. Nah, ini monohibrid dan dihibrid. Monohibrid menghasilkan 3:1, dihibrid 9:3:1. Nah, ini sifat yang tidak kita inginkan, albino. Lalu sifat pada manusia lainnya yang tidak diinginkan lagi, misalnya buta warna, ya, hemofili. Nah, itulah materi kita hari ini. Nah, sebelum kita ke LK kita, untuk penyegaran lagi nih. Untuk penyegaran lagi, ya. Kita tepuk IPA dulu, baru pertanyaan. Ayo, prok, prok, prok. Ayo sama-sama. IPA. Prok, prok, prok. Yes. Yes. Ya, sekarang pertanyaannya nih, sebelum ke LK. Di dalam inti sel terdapat pembawa sifat, materi pembawa sifat yang kita namakan Gen? Kromosom, Bu. Iya, betul sekali. Kevin. Plus 5 untuk Kevin. Kromosom. Ya, yang lain berikutnya lagi ya, Kevin. Nah, Kevin plus 5. Berikutnya, kromosom tersusun dari molekul yang kita namakan DNA. Ya, betul. Ada Sebastian Christian, dengan Bu. Tadi udah jawab, Bu. apa? Christian. Alvin. Ya, Tadi Alvin. rebutan sih Ada tadi. Sebastian, Christian, Alvin. Bu. Siapa lagi? Rebutan tadi. Christian. Bu. Ya. Kami ngomong Alvin, sama-sama. Christian, Sebastian. Aku, Bu. Nah, ya Gilbert. Sekarang DNA, Iya, Bu. DNA, ya, itu terdiri dari gugus. Ada gugus fosfat, ada gugus deoksiribosa, dan ada gugus iya. Basa apa? Fosfat nggak sih? Alfonso, Vin, kau kan udah jawab, Vin. Nggak boleh jawab ya, lagi. basa Ah, nitrogen. Alfon. Ya. Nah, basa nitrogen, adenin akan berpasangan dengan Timin. Iya, betul sekali. Kezia, timin, kezia plus 5. Sedangkan guanin akan berpasangan dengan Sitosin. iya, Jonathan, sitosin, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi potongan dari DNA itulah yang kita namakan Gen, Bu. gen, ya, betul, gen. Gregor, Ayo, Bu. ya, Gregor. Nah, sudah? Satu lagi ya, Bu. Bu, Ya, saya jawab Bu masih tadi. lanjut lagi. Ya, Atau apa? kalian makin semangat. Nah, Vin, pada udah pesen monohibrid, sama aku. perbandingannya berapa banding berapa pada monohibrid? 3:1. Ya, betul sekali. 3:1. Sedangkan 3:1. pada dihibrid, Eh, Samuel, ayo Samuel, mau jawab? Pada dihibrid, Tunggu, Samuel? Bu. Belum? Ya, yang lain ayo. Yang lain, bantu. Pada dihibrid, 9, 3, 3:1 nggak sih? 1. Ya. Ya, Nah, 9:1. sekarang kita lihat LK kita ya.
Nah, sekarang kita lihat LK 9 kita. banding 3 banding 3 banding 1, Bu. Iya, betul sekali. 9331. Sekarang LK kita LK 6. Nah, LK 6 sudah terlihat? Sudah terlihat LK 6? Kelihatan, Bu. Ya, sudah terlihat. Nah, jadi ada Bu, aku pertanyaan paling nih. bingung, Bu. Ada pertanyaan yang harus kalian tuliskan. Pertanyaannya. Pertanyaannya katanya, apa nama materi genetik pada? Nah, apa di sini? Bisa saja inti sel, ya. Apa materi genetik pada inti sel atau pada kromosom sel, gitu kan? Nah, coba sekarang nomor 2. Bantu Ibu. Di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada Kromosom, Bu. ya, Kromosom. betul sekali. Kromosom. Di dalam kromosom ada kromonema lalu kromomer, DNA gen. Nah, di sini ada label-labelnya. Label 4 ini apa ya? Apa ya? Basa nitrogen, Bu. Timin, Bu. Ya, timin. Timin. Betul sekali, timin. Nah, lalu berikutnya. Bagaimana menentuk genotipe pada? Nama lain dari persilangan dengan satu sifat apa nih? Monohibrid. Ya, monohibrid. Lalu di kotaknya, ya, maka kacang ercis biji apa nih? B besar, B kecil. Biji apa? Bulat, Bu. Ya, betul, Daniela. Plus 5, Daniela. Belum tadi kan? Bulat. Nah, sehingga biji bulat 3, biji keriput berapa? 1, Bu. Ya, betul. 1. Ya. Maka pertanyaannya di sini berikutnya, terpaut titik-titik apakah buta warna itu? Di kromosom mana buta warna itu berarti? Kromosom mana? Nah, ya, terpaut pada kromosom apakah buta warna itu? Gitu kan? Nah, kalau golongan darah A di sini ada A, maka IA itu homozigot, maka heterozigotnya IA I0 atau IO. Ya. Kalau AB berarti IA IB. IB. Ya. Kalau O berarti IO IO. Ya. Lalu nih genotipenya XC, C kecil, Y berarti laki-laki Tidak buta albino. warna apa? Buta warna apa tidak nih? Warna. Ya, Buta warna, Bu. warna, betul. Kalau albino A kecil? A kecil. A besar, A Nah, kecil. kalau ini apa nih? Keriting apa tidak keriting nih? A besar A kecil? Keriting ya? Aku jawab dong. Ya, keriting. Ya. Ini kesimpulannya ya. Nah, sudah. Nah, itulah LK kita. LK kita. Nah, kita sudah tahu materi kita hari ini. Kita sudah ngerjakan LK-nya ya. Nah, kita sekarang mau buat kesimpulan. Kita mau buat kesimpulan ya. Nah, kesimpulan kita. Kita buat sama-sama. Kalian lengkapi kalimat dari Ibu ya. Pewarisan sifat merupakan ya sifat yang diturunkan dari tetua ke keturunannya. Ini terjadi karena di dalam inti sel terdapat ya teruskan di dalam inti sel terdapat ya Kromosom. kromosom disusun oleh molekul. DNA. Iya betul sekali DNA. Nah DNA akan DNA tadi potongannya kita namakan Gen. ya gen. Lalu pada kromosom sel tubuh kromosom akan berpasangan maka kita namakan sel diploid. Pada sel kelamin kromosomnya tidak berpasangan maka kita namakan haploid. Ya. Notasi dari sel tubuh laki-laki berarti 22 AAX Y. Y. Pada perempuan 22 AAX XX. ya. Sifat tertentu ada yang dibawa oleh kromosom X, misalnya buta warna dan Golongan darah. hemofili. Ya, hemofili. Perbandingan monohibrid berapa banding berapa? 3:1. 3/1. Iya. Di hibrid berapa banding berapa? 9 banding 3 banding 1. Ya, betul sekali. 9 banding 3 banding 3, 3 banding 1.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kehebatan kalian semua. Tepuk tangan untuk kehebatan kalian semua. Tetap semangat ya. Jangan lupa tugas LK-nya di GCR. Jangan lupa. Juga video Ibu juga jangan lupa dilihat di channel YouTube-nya. Kita tutup dengan doa. Ibu Bu, saya akan ingin bertanya, pimpin Bu. doanya. Ya, marilah berdoa untuk ya kebaikan kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa lagi pada Pagi, Bu. pertemuan berikutnya. Lambaikan tangan semuanya. Dadah, Bu. Lambaikan tangan. Dadah, Bu. Ya, Makasih, dadah. Bu. Makasih, Bu. Makasih Ya. banyak Bu atas